Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan video kali ini akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai permasalahan engineering dan penyelesaiannya. Adapun anggota kelompok diskusi pada video kali ini terdiri dari Adida Wulandari, Muhammad Al-Fatah, Rizky Pratama, Nurul Khaira, dan Setiaji. Adapun batasan materi pada video kali ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan 1 dan 2, serta kesimpulan. Materi pertama, pendahuluan. Penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang pada video kali ini adalah masalah-masalah di dunia nyata sering tidak berstruktur dan mengembang. Sebuah masalah kadang memiliki lebih dari satu solusi. Kajian lebih lanjut seringkali diperlukan untuk memilih suatu solusi di antara solusi-solusi yang ada. Kita harus menimbang dari beberapa konsekuensi tindakan engineering yang saling bertentangan, serta memilih solusi yang paling memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Adapun rumusan masalah pada video kali ini adalah yang pertama, apa itu pemecahan masalah dan pendekatan engineering, dan yang kedua, penjelasan beberapa permasalahan engineering serta penyelesaiannya. Tujuan pada video kali ini, yang pertama adalah dapat mengetahui mengenai pemecahan masalah dan pendekatan engineering. Yang kedua, dapat menjelaskan beberapa permasalahan engineering serta penyelesaiannya. Dan ketiga, menjadi salah satu tugas mata kuliah pengantar teknik semester 1 Universitas Riau. Pembahasan 1. Penjelasan mengenai pemecahan masalah dan pendekatan engineering. Masalah engineering dan masalah desain. Desain berarti memahami, membayangkan, memikirkan suatu alat, proses, struktur, atau sistem yang bermanfaat. Berikut beberapa tahapan dalam pemecahan masalah, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan informasi, pencarian solusi, penuangan ide menjadi desain awal dan model, evaluasi dan pemilihan solusi, pembuatan laporan, rencana kerja, dan data, implementasi desain atau proses produksi. Implementasi masalah. Tahapan pertama dalam pemecahan masalah adalah mengidentifikasikan dengan benar dan tepat. Menghindari pencantuman solusi pemecahan masalah agar pencarian solusi bisa lebih luas. Menurut Pearson, suatu masalah yang diidentifikasikan secara benar adalah masalah yang telah sebagian terselesaikan. Mengenali masalah secara tepat merupakan langkah utama dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, masalah dalam membangun atau mendesain konstruksi suatu bangunan. Masalah didefinisikan tidak hanya didasarkan pada pencegahan kegagalan proyek, tapi juga berdasarkan pada pengurangan kerugian dan lain sebagainya. Beberapa metode pengumpulan informasi, yaitu literatur searching, yakni proses pencarian mendalam terhadap informasi terpublikasi tentang suatu topik yang dilakukan secara sistematis menggunakan berbagai alat pencarian kepustakaan yang ada, wawancara, kuesioner, percobaan, dan lain sebagainya. Beberapa metode pencarian solusi, yaitu pengembangan ide, produk, atau alat baru yang dapat dihasilkan melalui kreativitas, suatu usaha bawah sadar, ataupun melalui inovasi. Brainstorming merupakan suatu teknik pengumpulan ide sebanyak sekelompok orang melalui sebuah diskusi. Daftar atribut membuat daftar karakteristik atribut utama dari hasil desain yang mungkin dikerjakan. Teknik hubungan paksa atau force relation technique yang memaksa hubungan dari dua atau lebih ide-ide yang mungkin. Analisis morfologi, pendefinisian masalah menurut kerangka-kerangka dimensi atau parameter dan membuat suatu model memvisualisasikan setiap kemungkinan dan solusinya. Tahapan pemecahan masalah dan pendekatan engineering yang selanjutnya yaitu penuangan ide menjadi desain awal. Dibutuhkan banyak pengambilan keputusan seputar rancangan dalam merealisasikan ide. Pengamatan yang cermat dari kemungkinan solusi dengan mempersiapkan desain yang dikembangkan menjadi analisis dan sintesis. Penuangan ide menjadi desain awal, yakni ide-ide yang prospektif dikembangkan lebih lanjut. Banyak melibatkan proses pengambilan keputusan, pembuatan sketsa model, dan pengujian. Persiapan desain dapat dikembangkan menjadi analisis dan sintesis. Analisis yaitu pemisahan keseluruhan desain menjadi beberapa bagian kecil untuk pengamatan yang lebih seksama.
Sedangkan sintesis yaitu penyerapan fakta-fakta, prinsip ke dalam ide atau gagasan menyeluruh yang akan memenuhi solusi masalah. Selanjutnya, yaitu model. Model terdiri dari 3, yaitu model matematika, model simulasi, dan model fisik. Model matematika terdiri dari sebuah persamaan atau kelompok persamaan yang mewakili suatu sistem fisik. Sedangkan model simulasi didapat berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan model matematik empiris. Yang terakhir yaitu model fisik, yakni memahami lebih dalam tentang produk yang didesain atau fenomena kompleks yang terjadi. Model menurut Duderstadt adalah penyederhanaan deskripsi sistem atau proses engineering dalam memudahkan tahapan analisis atau desain. Next, yaitu evaluasi dan pemilihan solusi. Evaluasi dan pemilihan solusi terdiri dari 3, yaitu analisis teknik, analisis ekonomi, dan teknik evaluasi lainnya. Analisis teknik yaitu berupa pengujian prototipe. Analisis ekonomi diperlukan untuk mengambil keputusan, menentukan kelayakan proyek, membandingkan desain alternatif, serta menentukan prioritas proyek. Next. Kemudian yaitu pembuatan laporan, rencana kerja, dan data. Laporan merupakan alat komunikasi serta penyandang dalam pelaksanaan pekerjaan. Laporan di sini terdiri dari laporan teknis, yaitu ditujukan kepada pemakai jasa, kemudian rencana kerja dan data untuk menjelaskan hasil kepada divisi manufaktur atau kontraktor. Next. Kemudian yaitu implementasi desain. Proses memproduksi atau membangun secara fisik alat, produk, atau sistem, dan supervisi pada saat produksi. Tiga, pembahasan 2. Penjelasan beberapa permasalahan engineering. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini adalah runtuhnya jembatan penghubung gedung perpustakaan daerah DKI pada November tahun 2014 yang lalu. Bangunan jembatan penghubung ini menghubungkan gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta. Keruntuhan terjadi pada tanggal 3 November 2014 yang lalu. Selanjutnya, keruntuhan terjadi diakibatkan sistem perancah yang mengalami kegagalan scaffolding yang digunakan, merupakan scaffolding besi dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai. Kondisi scaffolding banyak yang sudah kropos dan ada beberapa yang sudah bolong. Pemasangan scaffolding tidak dilengkapi dengan bracing, sehingga scaffolding tidak stabil. Adanya perlemahan scaffolding yang tidak dihitung seperti adanya jalan untuk akses kendaraan di bawah struktur yang sedang dibangun. Berdasar selanjutnya, jembatan yang merupakan tipe gantung atau suspension bridge ini memiliki panjang total 710 meter. Keruntuhan terjadi pada tanggal 26 November 2011, sekitar 10 tahun setelah diresmikan. Identifikasi penyebab keruntuhan ini merupakan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim LPPN UGM pada tanggal 27 November 2011, sehari setelah kejadian. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, menunjukkan bahwa jatuhnya terus jembatan beserta hangernya terjadi akibat kegagalan konstruksi pada alat sambung kabel penggantung vertikal atau clamps and saddle yang menghubungkan dengan kabel utama. Selanjutnya, runtuhnya Jembatan Mahakam 2 Tenggarong November 2011. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan alat sambung ini mengalami kegagalan, di antaranya. Pertama, kurang baiknya perawatan jembatan yang menyebabkan konstruksi alat penggantung kabel vertikal tidak berfungsi dengan baik dan tidak terdeteksi kemungkinan adanya kerusakan dini. Kedua, kelelahan atau fatigu. Pada bahan konstruksi alat penggantung kabel vertikal akibat kesalahan desain dalam pemilihan bahan atau sering terjadi kelebihan beban rencana atau overload yang mempercepat proses terjadinya degradasi kekuatan. Ketiga,
Kualitas bahan konstruksi alat sambung kabel penggantung ke kabel utama yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar perencanaan yang ditetapkan. Keempat, kesalahan prosedur dalam pelaksanaan perawatan konstruksi atau kesalahan dalam menyusun standar operasional dan perawatan konstruksi yang direncanakan. Kelima, kemungkinan terjadinya penyimpangan kaidah teknik sipil dalam perencanaan karena seharusnya konstruksi alat penyambung harusnya lebih kuat daripada kabel penggantung yang disambungkan dalam kabel utama. Keenam, kesalahan desain dalam menentukan jenis bahan atau material untuk alat penyambung kabel penggantung vertikal yang dibuat dari besi tuang atau core atau cast iron, atau kesalahan dalam menentukan jenis atau kapasitas kekuatan alat tersebut. Next. Penyelesaian runtuhnya jembatan Mahakam 2 Tenggarong November 2011. Yang pertama, peningkatan perawatan jembatan demi mendeteksi kerusakan dini. Kedua, penentuan desain pada pra-pembangunan dalam pemilihan bahan agar tidak overload. Ketiga, meningkatkan standarisasi kualitas bahan konstruksi. Keempat, penentuan desain agar tidak terjadi penyimpangan kaidah teknik sipil. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan, yang pertama, pentingnya melakukan pendekatan engineering serta pemecahan masalah agar terciptanya suatu bangunan yang dapat berdiri dengan kokoh sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, contoh kasus yang diberikan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi engineer untuk dapat lebih cermat baik pada saat desain maupun saat pengawasan pekerjaan, sehingga deretan kasus kegagalan struktur tidak bertambah panjang. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.